Pengertian perusahaan jasa menurut para ahli. Menurut Christian Gonros, perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan yang dalam kegiatannya terdiri dari serangkaian aktivitas intangible yang terjadi antara pelanggan dan pegawai jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. Perusahaan jasa menurut saya yaitu merupakan perusahaan yang menawarkan penjualan dan penawaran dalam bentuk jasa. Perusahaan jasa sendiri melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. Usaha pada jasa pendidikan atau kursus seperti kursus bahasa, sekolah, bimbingan belajar, jasa penginapan seperti hotel, asrama, mes, jasa pada penyedia layanan komunikasi seperti televisi, seluler, radio. Contoh perusahaan jasa Indonesia sendiri terdaftar dalam BEI, di antaranya properti dan real estate, di antaranya Agung Podomoro Land Tbk, Alam Sutra Reality Tbk, Bekasi Asri Pemula Tbk, Bumi Citra Permai Tbk, Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, Ua Mana Tala Indah Permai Tbk. Siklus transaksi perusahaan jasa. Pertama, identifikasi transaksi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah mengidentifikasi transaksi yang telah terjadi. Perusahaan akan memiliki banyak transaksi sepanjang siklus akuntansi. Masing-masing perlu dicatat dengan benar di pembukuan perusahaan. Kedua yaitu catat transaksi dalam jurnal. Langkah kedua dalam siklus adalah pembuatan entry jurnal untuk setiap transaksi. Catat transaksi dalam jurnal dengan detail, berdasar data yang didapat agar memudahkan siklus selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu posting buku besar. Setelah transaksi dicatat sebagai entry jurnal, maka selanjutnya harus memposting ke akun di buku besar. Buku besar memberikan rincian semua kegiatan akuntansi dengan akun dan mencatat aktiva tertentu, contoh, jenis transaksi, tanggal, nomor, nama akun, dan lain sebagainya. Keempat, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo dihitung sebagai langkah keempat dalam siklus akuntansi. Neraca saldo memberitahu perusahaan jasa jika terdapat saldo yang belum disesuaikan di setiap akun di buku besar. Jumlah debit dan kredit harus sama ketika melakukan siklus penyusunan neraca saldo. 5. Jurnal penyesuaian. Menganalisis jurnal dan mengidentifikasi jurnal penyesuaian merupakan langkah kelima dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Jurnal penyesuaian dibuat dan digunakan untuk memastikan bahwa debit dan kredit sama. Jika ada perbedaan, maka penyesuaian perlu dilakukan. Keenam, neraca lajur. Neraca saldo dan jurnal penyesuaian menjadi acuan dalam menyusun neraca lajur. Neraca lajur menginformasikan akuntansi berbentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya akan menjadi pondasi dalam membuat laporan keuangan. Ketujuh, laporan keuangan. Setelah perusahaan membuat semua jurnal penyesuaian, kemudian menghasilkan laporan keuangannya, pada langkah ketujuh, bagi sebagian besar perusahaan, laporan ini akan mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. 8. Jurnal penutup. Akhirnya, perusahaan mengakhiri siklus akuntansi perusahaan jasa pada langkah ke-8 dengan menutup pembukuannya pada akhir hari pada tanggal penutupan yang ditentukan. Pernyataan penutup memberikan laporan analisis kinerja selama periode tersebut. Contoh studi kasus transaksi yang terjadi pada Salon Jaehyun.
Jurnal umum. Di sisi debit, yaitu Rp10.338.000. Di sisi kredit Rp10.338.000. Dan itu balance. Buku besar. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Di debit yaitu 5.400.000, di kredit yaitu 5.400.000 dan hasilnya balance. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian di debit yaitu 197.000, di kredit 197.000 dan hasilnya balance. Neraca lajur. Laporan keuangan, laporan laba rugi. Laporan perubahan modal. Jurnal penutup.